Nama saya Yuni Arita dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan NIM D1D0181191. Nah, di video pertama ini saya ingin membahas tentang seputar pertanian, yaitu tentang cara mengatasi hama dan penyakit pada tanaman dengan menggunakan pestisida alami. Pada mau tahu kan semuanya? Yuk disimak berikut ini. Hama dan penyakit pada tanaman merupakan salah satu kendala yang sangat mengganggu dalam usaha pertanian. Serangannya pada tanaman dapat datang secara mendadak dan dapat bersifat meluas. Sehingga, dalam waktu yang relatif singkat, seringkali dapat mematikan seluruh tanaman dan dapat menimbulkan gagal panen. Akibat serangan hama, produktivitas tanaman menjadi menurun, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, kehadirannya perlu dikendalikan yang agar populasinya di lahan tidak melebihi batas ambang ekonomi. Oleh sebab itu, berbagai cara ditempuh untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman ini. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan pestisida yang nantinya dapat mengatasi kehilangan hasil akibat dari serangan organisme pengganggu pada tanaman. Namun demikian, penggunaan pestisida dalam lingkungan pertanian menjadi masalah yang sangat dilematis, karena di satu pihak dengan digunakannya pestisida, maka kehilangan hasil yang diakibatkan organisme pengganggu dapat ditekan, tetapi dapat memberi dampak negatif pada lingkungan. Di lain pihak, tanpa penggunaan pestisida akan sulit menekan kehilangan hasil yang diakibatkan dari organisme pengganggu tanaman tersebut. Jadi teman-teman, udah pada tahu belum pestisida itu apa? Pestisida adalah semua bahan racun yang digunakan untuk membunuh organisme hidup yang mengganggu tanaman, ternak, dan sebagainya yang dibudidayakan manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Dilema dalam menangani masalah produksi, terutama pangan, adalah apabila penggunaan pestisida masih tetap dilaksanakan. Tanpa penggunaan pestisida, maka akan sulit diperoleh produksi pertanian yang memadai. Namun di lain pihak, dengan penggunaan pestisida yang kurang bijaksana, khususnya yang bersifat sintetis, sering merugikan lingkungan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah beserta masyarakat harus mampu membuat terobosan-terobosan dengan berbagai alternatif yang dapat memberi jalan keluar dari permasalahan dengan tidak melupakan kepedulian terhadap lingkungan dan keberpihakan terhadap petani. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani sampai saat ini belum bisa melepaskan diri dari penggunaan pestisida. Pestisida masih diperlukan dan menjadi mitra kerja bagi petani walaupun harganya relatif mahal. Suatu alternatif pengendalian hama dan penyakit yang murah, praktis, dan bersifat aman terhadap lingkungan yang sangat diperlukan oleh negara berkembang seperti negara Indonesia yang memiliki kondisi petaninya yang modalnya terbatas. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita memasyarakatkan pestisida nabati yang aman dan ramah terhadap lingkungan. Jadi teman-teman, secara umum pestisida nabati adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan buahnya. Pestisida ini relatif mudah untuk dibuat dan bahan-bahannya pun mudah untuk didapatkan. Karena apa? Semua bahan-bahannya itu ada di lingkungan kita dan pastinya aman serta tidak beracun. Pestisida alami ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pestisida ini adalah mudah untuk didapatkan bahan-bahannya, mudah untuk dibuat, dan aman bagi lingkungan karena tidak mengandung residu. Dan untuk kelemahan dari pestisida alami ini adalah 1. Daya kerjanya yang lambat, 2. Tidak tahan terhadap panas matahari, dan yang terakhir, tidak dapat disimpan terlalu lama. Menurut Diding Rahmawati dan Eli Karlina, pestisida alami memiliki berbagai fungsi, yakni 1. Mencegah serangga untuk memakan tanaman yang telah disemprot. 2. Merusak pertumbuhan
telur, larva, dan pupa. Ketiga, menghambat reproduksi serangga betina. Keempat, merusak sistem hormon yang ada di dalam tubuh si serangga. Dan yang terakhir adalah mengendalikan pertumbuhan jamur atau bakteri. Meskipun pestisida alami lebih ramah lingkungan, penggunaannya harus memperhatikan batas ambang populasi hama. Pestisida ini hanya digunakan setelah populasi hama di atas ambang kendali, sehingga sesuai dan tepat peruntukannya untuk membasmi hama dan penyakit di areal pertanian. Dalam mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman, pestisida alami memiliki prinsip kerja yang unik dan spesifik. Prinsip kerja pestisida alami ada 3, yaitu menghambat, merusak, dan menolak. Jadi teman-teman, sebelumnya saya telah memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu pestisida alami, fungsi dari pestisida alami, prinsip kerja pestisida alami, serta kelebihan dan kelemahan dari pestisida alami. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang cara pembuatan dari pestisida alami. Pada mau tahu nggak semuanya? Yuk disimak berikut ini. Cara pembuatan pestisida alami tergolong sederhana dan bahan-bahannya yang mudah untuk didapatkan. Berikut ini cara pembuatan dari pestisida alami. Siapkan daun nimba 8 kg, lengkuas 6 kg, serai 6 kg, deterjen atau sabun colek 20 gram, serta air 20 liter. Untuk proses pembuatannya yaitu daun nimba, lengkuas, dan serai ditumbuk atau dihaluskan. Setelah bahan-bahan sebelumnya halus, aduk hingga rata dalam 20 liter air. Lalu diamkan larutan selama 24 jam. Keesokan harinya, ramuan harus disaring dengan menggunakan kain halus. Pestisida telah siap. Sebelum menggunakan pestisida, encerkan terlebih dahulu dengan 60 liter air. Larutan sebanyak itu dapat digunakan untuk lahan seluas 1 hektar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.